sampai setengah sayap nyamuk, kau tangkap nyamuk, ambil sayapnya sebelah. Itulah dunia. Itulah yang kau kejar dengan cara haram. Bantai saja, hantam kromo, sikut kiri, sikut kanan, kejar. Akhirat melayang. Akhirat yang kau cari, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kalau tak percaya, tanya sama Haji Dasril Sultan Baginda. Cemana dunia ini bisa datang ke tapak kakinya? Kejujuran, jangan makan duit orang walaupun 5 perak. Ketika Tuan Haji Dasril Sultan Bagindo berjumpa sama Buya Hamka, apa kata Buya Hamka? Bukalah rumah makan. Karena ketika orang sampai di rumah makan, yang pertama kali dikasih air minum. Rumah makan Haji Dasril, orang kalau pertama dikasih air minum, bukan macam rumah makan tempat lain. Macam gurun Sahara, leher tak dikasih air minum. Kasih air minum. Orang kalau dikasih air minum pasti dia menyebut nama Allah, Bismillah. Setelah kasih air minum, kasih dia makan. Setelah dia makan, pasti dia ucapkan Alhamdulillah, mengalir pahalanya. Hidup simple, rezeki datang dari Allah, rezeki melimpah ruah. Akhirnya dibukalah ini, muncullah begadang 5. Boleh tak begadang? Boleh kalau ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya, kata Bang Roma. Yang nggak percaya terlalu. Banyak orang silap, orang salah, disangkanya rezeki itu punya dia, padahal rezeki itu punya Allah. Carilah dengan bismillah, tutuplah dengan alhamdulillah, maka rezeki melimpah ruah. Haji Dasril Sultan Bagindo contohnya. Mau percaya alhamdulillah, nggak percaya bukti sudah ada. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, orang dulu cari rezeki itu simple, mudah. Bangun pagi, sholat subuh, ke surau, ke masjid, ke langgar, ke musola, pulang ke rumah, sarapan, pergi ke kebun. Habis itu ngelihat sawah, ngelihat kebun, kemudian sholat zuhur berjamaah. Habis itu menjelang asar pulang ke rumah. Tetap bisa dengan kumpul keluarga, tetangga, sahabat, jiran, kawan. Malamnya bisa wirid yasin, sorenya bisa datang, ada acara tahlilan bisa kumpul. Berangkat sebelum ayam berkokok. Ayam belum bangun, dia udah bangun. Pulangnya ayam sudah tidur, dia baru pulang. Tidak pernah jumpa tetangga, tidak pernah jumpa anak, tidak pernah jumpa kawan, tidak pernah silaturahim, semuanya online. Tapi penyakitnya offline. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, luntang lantung, sholat tinggal, puasa tinggal, silaturahim tidak, rezeki tak dapat, penyakit datang. Itu kan yang terjadi pada masyarakat sekarang. Ke masjid tak pernah, yang dicari rezeki, bolak-balik kemana-mana cari duit. Setelah duit dapat, bulat-bulat diserahkan ke dokter spesialis. Dapat duit 1 koper, dimakan tak bisa. Mau makan nasi diabetes, mau makan gulai kambing kolesterol. Apalagi sempat menikmati hidup? Tak sempat. Orang dulu hidup sederhana, rezeki luar biasa, barokah mengalir sampai mati, sempat pula membangun surau dan musola. Hari ini kita sedang belajar bagaimana mau maknai hidup. Berangkat pagi sudah teler, sholat tinggal, puasa diqadha di hari tua sudah kena mah akut, usus dipotong. Apalagi nikmat hidup, tinggal sakaratul maut, mati. Tapi begitu hidup mengurut aturan ulama, bukalah rumah makan, kasih orang minum, kasih orang makan, rezeki melimpah ruah.
Tapi kalau ada hutang 555 perak, yang 5 perak mesti dibayar. Pesan Buya Hamka, 555 perak utang engkau kepada non muslim, yang 5 perak mesti kau bayar. Kenapa? Karena kalau tak kau bayar, kau akan cari dia di akhirat. Kemana kau mau mencari dia? Itu dipegang oleh Haji Dasril Sultan Bagindo sampai umur 79 tahun. Amanah, jujur, kata orang sekarang, berintegrasi, berintegritet, berjujur, amanah. 555 perak. Adik-adik sekarang yang muda-muda masih sempat nengok duit limper? Nggak pernah. Yang senyum berarti udah tua. Saya masih sempat beli bonbon limper 5 perak, gambar burung. Duitnya itu tidak terlalu terang. Kalau duit 100 terang dia. Duit 5 perak, 5 perak kata Buya Hamka, kalau kau curang, maka nanti kau akan membawa kecurangan itu pada hari kiamat. Itu dipegang Haji Dasril sampai hari ini. Ustadz kok tahu? Saya kan sebelum ceramah saya cari bahan duluan. Saya ngobrol-ngobrol terus. Maka saya kalau ketemu sama orang, banyak orang kalau ngobrol sama saya, Ustadz ternyata kalau di luar mimbar Ustadz pendiam ya. Ngapain saya ngobrol? Saya ngomongnya di pas ceramah aja. Pas nggak ceramah masa saya ceramah juga? Kalau ada orang ngomong saya dengar. Oh, perjalanan hidup yang luar biasa. Oleh sebab itu maka buah dari yang kita lihat sekarang ini adalah buah dari kejujuran. 5 perak satu harga 15.000, 85.000 halal. Tak dibalikkan, balikkan. Ingat pesan Buya Hamka ke Haji Dasril, 5 perak. Kenapa tak kau balikkan 5 perak? Alah sikit aja kok. Gara-gara 5 perak itulah kita masuk neraka jahanam. Malunya. Kenapa dia masuk neraka? Korupsi 5 miliar. Bangga kan? Kenapa masuk neraka? Karena menggelapkan APBN. Keren kan? Kenapa masuk neraka? Karena 5 perak. Nerakanya sama pula tuh. Bukan neraka 5 miliar sama 5 perak lain. Yang 5 perak nerakanya 25 derajat Celcius. Mendidih juga otak kepalamu. Diletakkan batu kerikil di tapak kaki, mendidih otak. Yablugh ka'baihi, sampai ke mata kaki. Yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepala. Allah bisa ditebus dengan istighfar, tapi dosa hutang kepada manusia bisa? Nggak bisa. Pergi kau ke Makkah nanti setelah habis Covid, menangis di pintu Ka'bah, maafkan ya Allah, 5 perak. Habis tisu setengah kotak, bisa lunas yang 5 perak. Maka aku sampaikan pada jamaah, bayarlah hutang pada tempatnya. Ustaz nyindir nih? Enggak, saya cuma ngasih tahu supaya jangan sampai kita mati su'ul khatimah. Orang yang doanya tidak dikabulkan Allah, tak diterima Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mata'amuhu haram, makan haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kenapa? Gara-gara memakan duit orang. Ajarkan anak-anak kita jujur, ajarkan anak-anak kita berkarakter, jangan sampai dia makan. Kenapa? Apa masalah? Orang itu kesilau di luar, tembakkan ke orang itu jendela. Baru saya bilang jangan aniaya orang. Masya Allah. Ibu-ibu itu layar di atas hidup. Kenapa tak ditonton layar itu?
ada layar 2 tadi tonton orang. Itu panitia tidak mau zolim, makanya dipasang layar. Di luar pakai ada layar mereka. Itu juga mereka sangat takut matahari terbit, karena kalau matahari terbit gambar itu hilang. Layar itu kan adanya kalau gelap kan, macam nonton layar tancap mereka tuh di sana. Tapi insya Allah walaupun mereka di luar, mungkin mereka lebih dulu masuk surga dari kita. Mungkin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan orang berjihad fi sabilillah. Pelajaran yang kedua, apapun profesi kita, carilah profesi yang melapangkan kesulitan orang lain, yang mengenyangkan perut orang, yang melapangkan tenggorokan orang, yang memudahkan sungsang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Begitu kan prinsip orang sekarang? Dipersulit, dipersusah, diperpayah. Begitu orang minta, Pak, bisa nggak dipermudah? Wani piro? Bayar berapa? Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Kau tangkap nyamuk, ambil sayapnya sebelah. Itulah dunia. Itulah yang kau kejar dengan cara haram. Bantai saja, hantam kromo, sikut kiri, sikut kanan. Padahal yang dicari itu cuma setengah sayap nyamuk. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Akhirat yang kau cari, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kalau tak percaya, tanya sama Haji Dasril Sultan Baginda, cemana dunia ini bisa datang ke tapak kakinya. Kejujuran, jangan makan duit orang walaupun 5 perak. 5 perak tak ada lagi Pak Ustaz, terserahlah, payah kali ceramah sekarang. Siap kita didik anak-anak kita jujur. Saya dulu kalau pulang bawa mobil-mobilan main-main, ditanya, dapat di mana tadi? Di jalan mak. Punya siapa? Tak tahu entah punya siapa. Balikkan di mana tempat kau dapat tadi. Kalau tak balik, nangis karena jauhnya. Sayang, ini mobil bagus kan. Letakkan balik. Kalau tak kau balikkan, nanti mobil ini di akhirat akan sebesar mobil asli. Kau akan pikul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman saya waktu itu kan anak kecil, nggak paham. Kalau paham saya tanya, mana hadisnya? Mana dalilnya? Setelah kuliah ke Mesir, belajar hadis, belajar ayat Quran, ternyata ayatnya ada. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Masuk ke rumah makan, rendang ada, gulai ada, sup ada, ayam goreng ada. Tiba-tiba bagian bawah ayam goreng itu diambil sikit, yang rendang dicolek sikit, yang jual nggak tahu. Akan kau pikul 1/4 ayam goreng hari akhirat. Kalau ada nanti di akhirat yang mikul mobil dinas plat merah, keren kan? Kalau goreng, malunya di akhirat. Mikul bakwan. Wa may yalul, siapa yang curang, ya'ti bima walla yaumal qiyamah, kau akan membawa kecuranganmu pada hari kiamat. Dosamu kepada Allah, salat sunat taubat 2 rakaat, beristighfar, selesai. Tapi dosa kepada manusia bisa. Berapa banyak orang bersalah kepada Haji Dasril, entah berapa goreng ayam, entah berapa rendang sudah diseludupkan orang. Pakai bungkus tisu masuk ke kantong. Rugikah dagangannya? Tumpurkah bisnisnya? Tidak. Siapa punya rezeki? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai 2 masalah. Masuk masalah yang ketiga.
Apa yang dicari dengan bisnis-bisnis ini? Buka rumah makan 1 berhasil, buka begadang 2 berhasil, buka begadang 3 berhasil, buka nggak bisa tidur malam berhasil. Begadang itu kan tak bisa tidur malam. Makin ditelan makin haus, makin ditelan makin terbakar. Laukana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, ada gunung, ada bukit, ada emas, apakah dia akan berkata cukup 1? Pasti dia akan minta tambah. Tapi beda dengan yang satu hamba Allah ini, dibuka usaha ini banyak untuk bangun masjid. Dibuka usaha ini banyak. Ustadz Abdul Somad ini ada tanah 2,5 hektar, sudah dibangun kelasnya lebih 30, sudah dibangun kantornya, musola masjidnya 60-70% siap. Ambillah Ustadz Somad. Ustadz Somad takut nanti kalau Ustadz Somad ambil ini berarti mesti tinggal di sini, harus buka cabang di sini. Haji, saya kemari dalam setahun cuma 3 kali saja, karena saya ada tim 14 dari Sabang sampai Papua, Brunei Darussalam, Sarawak, Malaysia, dan dunia ini semuanya. Sebenarnya saya mau ngasih tahu ini bukan Ustadz kaleng-kaleng, itu aja. Jadi saya sudah bagi 14 tim ini, berarti saya gilir setiap 4 bulan sekali. Saya datang Sulawesi, Makassar 4 bulan sekali, setahun berarti 3 kali. Begitu juga ke Lampung. Nanti kalau ku terima ini haji yang 2 hektar ini, ku bilang aku ambil, tiba-tiba aku tidak datang, kalian sumpah mati tegak aku nanti. Buat saja namaku di situ penasehat. Supaya apa? Supaya jangan dibilang orang siapa itu? Itu Ustadz Somad yang penipu itu. Sudah diambilnya 2,5 hektar sama kelas-kelasnya sudah diwakafkan untuk dia, tiba-tiba tak datang, dia disuruhnya pula orang lain datang. Jangan masukkan saya ke yayasan. Yayasan itu ada 5. Ada pembina, ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jangan masuk saya ke dalam struktural. Penasehat Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Sri Ulama Setia Negara Kai Jaga Mangkurilaga. Panjang situ. Nanti kalau aku datang kemari setiap 4 bulan, kumpulkan guru-guru ini, kumpulkan orang yayasan ini, baru kita nasihati mereka bagaimana supaya anak-anak ini hafal Quran, selamat dari zina, maka kita nanti berkawan di dunia, bertetangga kita di surga insyaallah haji. Karena kalau sampai ku ambil 2 hektar ini harganya 1 meter berjuta bermiliar, datang jahat otakku nanti, datang khianatku nanti. Aku ingin jangan sampai kita rusak hubungan gara-gara harta dan materi. Buatlah yayasan, masukkan dia dalam wakaf. Karena kalau sudah dibuat yayasan, la yuhabu, tak bisa dihibahkan ke orang lain, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa dijual belikan, kekal abadi sampai hari kiamat, mengalir pahalanya ke makam kita haji. Nanti anak-anak itu akan baca Quran haji. Anak-anak itu malam nanti akan tahajud di masjid itu. Pagi-pagi mereka akan belajar, maka pahalanya mengalir ke makam kita haji. Itulah yang mau kita cari di dunia ini. Lapang makamku, terang kuburku, lapang pula makammu. Adapun makam jamaah ini kita belum tahu. Kalau makam kami dah selesai, makam jamaah uruslah masing-masing. Masa kami juga yang ngurus makam? Jadi banyak 2 bulan lagi, tapi 100 pintu kos-kosan sudah siap. Mohon Ustaz nanti tanda tangan prasastinya ya. Padahal niatnya dalam hati mau manas-manasi saya aja. Disangkanya saya tergoda. Wih, saya tidak tergoda dengan itu.
karena belum tentu kita sampai pensiun malaikat maut datang. Tapi ketika yang dibangun masjid, yang diwakafkan pesantren tahfiz Quran, itulah yang membuat saya cemburu luar biasa. La hasada illa fisnataini, tak boleh cemburu hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, ada orang yang dikasih Allah harta, dipakainya harta itu pagi, siang dan malam untuk menolong agama Allah. Itulah yang mesti kita cemburu. Adapun orang yang jadi pejabat tinggi paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Adapun orang kaya karena mengejar dunia, tak perlu kita cemburu, karena rumahnya tinggal, mobilnya tinggal. Tapi kalau orang bangun masjid, masjidnya tinggal, pahalanya mengalir. Ustaz Somad, itu ada orang kaya Pak Ustaz, kondominiumnya 100 lantai ke atas, 100 lantai pula ke bawah. Di lantai bawah tuh Pak Ustaz, air semua, macam tinggal di akuarium Pak Ustaz. Saya tidak terpukau, saya tak cemburu sedikit pun, karena yang 200 lantai itu kalau dia mati tinggal. Dengan surau langgar musola, dengan penghafal Quran, anak hafal Quran 1 hari ngulang hafalan 2 juz, 1 bulan hatam 2 kali, setahun hatam 24 kali, anak yatim diberikan gratis. Itulah yang kita cemburu, karena kita belum bisa melakukan itu, betul? Tapi Abdul Somad dimuliakan, dibuat penasehat Abdul Somad, selesai, dapat saya amal jariahnya. Tapi belum tentu pasti juga lagi, ini masih dalam tahap penjajakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Ini pelajaran untuk anak-anak muda, cita-cita kalian mesti tinggi macam cita-cita Haji Dasril Sultan Bagindo. Ini sekarang anak muda nih, gimana rencananya ke depan? Ya udah mau siap S1 Pak Ustadz. Habis ini kau mau jadi apa? Ya mau ikut tes PNS lah Pak Ustadz. Kau PNS mana bisa bangun masjid? Gaji 2 juta. Gimana kau mau bangun masjid? Sementara laut di Lampung luas, kolam-kolam ikan entrepreneur bisa. Jadilah anak muda entrepreneurship, sehingga nanti kau bisa bangun sekolah tahfiz gratis. Cita-citanya mesti begitu. Buka usaha berhasil, buka satu lagi usaha berhasil, buka lagi satu usaha berhasil. Kemarin kami di Pringsewu itu juga meresmikan pesantren anak muda entrepreneur, lahir tahun 80. Baru berapa tahun umurnya? Baru 40 tahun. Entrepreneur. Jadi kalau cerita entrepreneur, usahawan, bisnismen, Lampung ini tempatnya. Saya sudah ketemu orangnya. Ini makhluk-makhluk yang unik, ini mesti dibudidayakan. Ini makhluk-makhluk yang hampir langka. Mereka ini satu spesies dengan dinosaurus. Mudah-mudahan ilmu-ilmu mereka ini menular ke anak-anak muda di Lampung. Ini banyak anak muda ini tidak punya kreativitas, pergi kuliah pakai motor, knalpot disunat, pas lambat kiriman stres, passwordnya 3 huruf, mak. Ini saya sarankan mereka menulis buku. Bukunya adalah Alam Terkembang Menjadi Guru. Mereka tidak berguru di kelas, mereka tidak berguru kepada buku, tapi mereka menjadikan alam pengalaman perjalanan hidup mereka menjadi guru, sehingga mereka menjadi orang yang sukses dan berhasil sampai hari ini. Untuk menjadi sebuah sebatang sekuntum bunga, dia mesti bertunas, dia mesti berbatang, dia mesti bercabang, mesti selamat dari hawa, mesti selamat dari wereng, mesti dijaga akarnya, mesti disiram, barulah menjadi sekuntum bunga, bukan bunga plastik. Untuk jadi bunga saja prosesnya luar biasa, apalagi menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah. Sudah berapa poin saya sampaikan? Pertama, dekat dengan ulama. Yang kedua, jujur, jangan berkhianat, pembohong, dusta, tipu-tipu.
Yang ketiga, cita-cita jangan mengejar dunia. Innaka la tukhliful. Yang terakhir, yang keempat, jangan sombong. Ini sekarang orang baru punya duit sikit aja sombong minta ampun. Ini Pak Ustadz, sepatu saya ini harganya 20 juta Pak Ustadz. Yang nanya siapa? Siapa yang nanya? Outfit saya nih Pak Ustadz, sekali tegak berdiri 100 juta nih Pak Ustadz. La ilaha illallah. Peci saya ini dibeli orang di Jambi 12 juta. Baju jaket saya dibeli orang di Jambi 270 juta. Dilelang untuk pondok pesantren. Motor dilelang 100 juta. Kalau cerita bangga-bangga outfit, dah berapa tuh? 100. Tambah jaket 270, 370. Tambah peci 12 juta, 382 juta. Punya orang bukan ya saya. Ini subuh ini dikasih sorban, kasih jubah, kombinasi antara jubah Arab Saudi dengan pula saya dicuri orang ini. Saya pakai terus, tapi saya pakai pas di masjid aja, pas di airport enggak. Saya takut nanti semua minta foto, pula pilot-pilot terus semua selfie ya Ustaz. Jangan angkuh, jangan sombong. Kesan saya sama orang-orang hebat ini, saya perhatikan mereka tak sombong. Ketika dia sombong, itu tanda dia akan jatuh ke bawah. Saya pun kalau lama-lama duduk di atas kursi ini jadi sombong nanti. Itu makanya saya tak mau lama di sini, 60 menit turun. Dimulai jam 5.15. Jam 6.15 kau mesti turun, sadar diri Abdul Somad. Karena kalau kau sudah terlalu lama di sini, pakai baju kebesaran, ini baju kebesaran nih, XL ini. Pakai baju kebesaran, dikasih mikrofon, suara menggelegar, duduk di atas, semua orang di bawah. Lama-lama merasa jadi Fir'aun. Oleh sebab itu, setiap 60 menit kau turun ke bawah, balik ke asal, bahwa kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tu'izzu man tasha. Allah menaikkan siapa yang dia kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Allah ada yang naik ke atas hampir ke awan, akan diturunkan Allah. Percaya tak percaya, mereka yang di atas nih pasti akan turun untuk sarapan pagi. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Masjid mengajarkan kita tentang tawadhu, rendah hati. Siapapun orangnya, kalau sudah sampai masuk ke masjid ini, dia mesti menempelkan keningnya ke lantai, ke tempat bawah tapak kaki. Adakah yang lebih rendah dari tapak kaki? Lantai ini lebih bawah tapak kaki. Mana ada orang melangkah di atas tapak kaki? Lantai ini ditempelkan kening ke lantai. Mentang-mentang Haji Dasril yang bangun masjid, tiba-tiba pas sujud, Haji Dasril enggak sujud ke lantai. Kalian aja, aku yang punya masjid sujudnya ke tiang. Nggak bisa. Semuanya menempelkan kening ke lantai. Dan ketika kening menempel ke lantai, saat itu kau rendahkan dirimu dan kau katakan Subhana Rabbiyal. Kalau kau menyelamatkan dirimu dari angkuh dan sombong, Allah akan menyelamatkanmu. Ada orang yang lapar, selamat. Ada orang yang haus, selamat. Ada suami-suami yang datang urusan dari Jakarta mau bisnis ke Lampung, selamat atau tidak? Selamat. Nusantara, tenang istrinya kan? Karena dia tahu hotel syariah tertulis di belakang pintu, yang tidak bawa surat nikah tidak dibenarkan masuk. Gimana sekarang? Hotel syariah. Habis itu dia pergi ke konvensional. Orang perlu makan, kasih makan. Orang perlu minum, kasih minum.
Orang mau ketenangan hati karena suaminya takut dilarikan pelakor, kasih hotel syariah, selamat dunia, selamat akhirat, rendahkan diri di hadapan Allah, disitulah akan turun rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fid dunya hasanah, otomatis itu Pak, otomatis tuh Bu, kalau sudah fid dunya hasanah, insya Allah fil akhirati hasanah. Fid dunya morat marit, fil akhirah neraka jahannam. Kesian. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Paling tidak kita ini mau dapat akhirat, akhiratnya dapat. Berkah itu paling banyak diturunkan Allah waktu pagi. Siapa yang paling awal bangun paginya, dia yang paling banyak dapat berkahnya. Jangan sampai rezeki dipatuk. Iya. Orang sekarang rezekinya dipatuk ayam, dilarikan kucing, diterkam harimau, digigit kopit. Habis bangun jam 11 siang. Malam apa kerja? Nonton bola. Kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Udah dapat, kasih orang lain. Gol. Bola itu bagus untuk kesehatan, tapi habis waktu. Karena itu zaman dulu orang main bola berkeringat, sekarang main bola tak berkeringat. Game online, berjudi pula itu, duit habis. Tiba-tiba datang tagihan ke rekening bapaknya, bapak sudah kena denda 40 juta. Mana ada saya main judi? Anak bapak main handphone bapak. Banyak kejadian tuh kan. Ustadz mengalami? Tidak, jamaah curhat. Oleh sebab itu kita jaga duit-duit haram itu, ada aja caranya keluar, dengan cara jantung koroner, dengan cara bisa jadi juga bukan karena duit haram, karena Allah mau menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau ada yang sakit, jangan gara-gara pengajian saya di nanti tetangga sakit, kau sakit ya, nah, itulah duit haram tuh. Bukan, tak selamanya begitu. Bisa juga karena Allah mau menghapuskan dosa-dosanya. Tapi jangan juga tidak bisa dihukum semua begitu. Kau kenapa sakit? Nah, itulah banyak dosa kau dulu kan. Tidak selamanya begitu. Bisa jadi juga karena Allah ingin mengangkat derajatnya. 3 kalau kita kena ujian. Pertama, hapus dosa. Kedua, diangkat derajat. Yang ketiga, sebetulnya nama kita sudah masuk dalam list VVIP di surga. Cuman pas dicek amalnya kurang. Cek, ada nama dia ya Allah di VVIP, amalnya gimana? Kurang. Uji dia dengan penyakit. Ketika dia sabar, ditempatkanlah dia. Makanya kalau nanti menjenguk orang sakit, berikan motivasi itu. Kau sebetulnya udah masuk surga, cuman amal kau kurang. Di sini gitu. Ini kadang orang ini jenguk orang sakit, makin sakit orang gara-gara itu. Aku tengok dari tanda-tanda kau ini, nampaknya tak sampai 2 Jumat lagi gul ini. Matilah dia langsung. Hidup ini singkat brother, hidup ini singkat saudaraku, tapi efek yang akan kita terima nanti di akhirat, khalidina fiha abada. Berapa pelajaran yang bisa diambil subuh ini? 4. Ingat itu. Siapa tadi yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Berapa yang disampaikannya? 4. Apa saja yang 4 itu? 4 yang saya sampaikan ini tidak ada hubungan dengan calon kepala daerah dimanapun. Ini sekarang saya ceramah ini ngeri pakai angka-angka ini sekarang. Takut saya menunjukkan pakai tangan sekarang. Dimana-mana kalau dulu saya ceramah, Allah Akbar, sekarang dah. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takut tangan dipakai orang. Berapa foto saya sudah dipakai di mana-mana. Belum duduk aja udah nipu, apalagi duduk nanti. Kita doakan mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Ala hazihin niyah al-Fatihah.